Putih, Bu. Ya, perkenalkanlah dulu. Perkenal. Di videonya aja. Iya. Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedin Putih Sakti dari Mandua Kota Padang, kelas 12 IPA 5. Di sini Putih ingin mewawancarai Ibu. Nama Ibu boleh tahu, Bu? Saya Profesor Dr. Insinyur Noprinali MP. Saya di sini adalah Ketua Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi di sini tujuan Putih ke sini pengen mewawancarai Ibu tentang profesi dosen yang boleh nggak Ya, silakan. Pertanyaan pertama itu gimana deskripsi pekerjaan Ibu sebagai dosen? Ini Putih datang dari Mandua ya. Pernah lihat ini enggak profil? Ibu sebenarnya sebenarnya ya kalau untuk memilih profesi dan macam, kalian tuh bisa lihat di profil dosen itu. Profil dosen itu tuh udah lengkap. Jadi sebelum harusnya ya sebelum mau mencari kita mau jadi apa, lihat profil dosen masing-masing. Termasuk Ibu udah lengkap, ada profil Ibu, ada di YouTube Universitas Andalas, kemudian ada Ibu lupa di linknya YouTube-nya apa ya. Jadi profil Ibu tuh semuanya udah lengkap di situ. Jadi mulai dari kenapa Ibu milih dosen itu termasuk enggak? Iya, termasuk. Nah, jadi biasanya ketika SMA itu kan pasti bingung mau milih apa gitu ya, nggak tahu mau milih apa. Kata orang jadi dokter enak, ya udah kita milih jadi dokter juga. Kata orang jadi pilot enak, jadi dosen enak, jadi guru, pokoknya semuanya enak. Yang dilihat enak-enaknya saja, pasti kalian SMA tuh milih itu. Tapi kan tidak, kita ada sekarang tuh kan bukan ada begitu saja, kita perlu perjuangan. Untuk jadi dosen itu bukan sesuatu yang gampang. Pertama, kalau jadi dosen itu adalah orang pilihan. Yang pertama nilainya harus tinggi. Untuk bisa ikut jadi dosen itu harus ada standarnya. Kalau zaman Ibu dulu indeks prestasi itu, jadi nilai mahasiswa itu ada indeks prestasi kumulatif namanya. Jadi penilaian tiap semester sampai nanti dia tamat tuh harus tinggi. Kalau sekarang tuh harus di atas 3,25. Yang tertinggi rank nilai itu adalah maksimal 4. Jadi harus 3,25 itu minimal. Kalau zaman kami dulu maksimal itu 3. Jadi waktu saya jadi dosen tuh nilai minimal itu adalah 2,35. Jadi syarat untuk jadi dosen tuh pertama nilainya harus tinggi. Nggak bisa nilai asal jadi terus mau jadi dosen. Jadi itu untuk syarat jadi dosen itu. Kemudian kenapa milih dosen? Kalau Ibu pribadi, jangan kan milih dosen aja dulu ya, milih pilihan, jangan dosen dulu, milih fakultas saja dulu. Kita harus tahu. Maksudnya begini, milih fakultas pertanian, milih fakultas kedokteran, milih fakultas teknik, kan belum tentu jadi dosen, ya kan? Nah, jadi memilih fakultas itu tergantung itu yang feel gitu, apa suka tidak suka itu minatnya. Nah, walaupun kalau untuk SMA itu kan ada bimbingan belajar ya, ada bimbingan belajar, nanti diarahkan nilainya tuh bisa lulusnya di sini, kan seperti itu. Jadi untuk jadi memilih itu juga harus ada trik. Jadi Ibu belum akan bicara kenapa jadi dosen dan semacam, tapi milih fakultas. Ibu barusan ada mahasiswa masuknya 2025, barusan ini baru UTS, artinya baru kuliah berapa semester itu, berapa minggu itu, baru kuliah 7 kali kuliah, dia udah mau mundur karena dia merasa tidak cukup, apa yang saya cari tidak saya temukan di sini. Jadi memilih ini setelah SNBT itu apa? Seleksi ujian untuk masuk kuliah. Itu ujian apa? Ya, ujian berbasis Iya, kompetensi ya. Dia lulus
dinyatakan lulus tapi dia tidak minat katanya. Saya memilih dinyatakan lulus, dia tidak ada motivasi, dia tidak menemukan tujuan yang jelas. Jadi sekarang ini SMA tuh harus menentukan dulu pilihan untuk fakultas apa yang mau dipilih. Jadi pilihlah fakultas yang sesuai minat. Jadi dia mau katanya pilihan satunya kedokteran, yang kedua di proteksi tanaman, dan dia diterima di sini. Dan dia tidak suka, dia mau mundur, dia mau masuk kedokteran. Ibu tanya, apa kamu udah terjamin masuk diterima di kedokteran? Belum juga. Nah, jadi kalau bahasa kita orang Minang kan, jangan siku capang siku capek. Artinya ini udah dilepas. Ketika ibu udah mengasesikan dia berhenti di sini, dia otomatis nanti akan bilang namanya di sistem dan dia tidak bisa kembali lagi. Nah, jadi makanya ibu suruh pikir dulu. Kalau sudah hilang di sistem tidak akan bisa kembali dan belum tentu juga dia terima ke dokter. Apa namanya kuliah itu jadi dokter enak, jadi ini enak. Tapi untuk sampai di sana sama dengan kami sampai jadi dosen ini kan bukan suatu yang tiba-tiba dikasih ya udah duduk enak terus nanti. Jadi tentukan dulu mau pilih fakultas apa. Jadi menurut ibu dulu ibu waktu SMA gimana ibu bisa tahu kalau ibu pengen masuknya ke fakultas ini? Ya, karena memang orang tua ibu di sini juga sama Mamila mungkin ya, ibunya di sini, jadi dia tahu fakultas pertanian. Ibu orang tua ibu juga di sini tuh. Tapi pilihan pertama ibu itu memang kedokteran. Kalau zaman kami itu pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua fakultas pertanian. Dan ibu terima pertanian. Kita enjoy aja. Memang hidup ini pilihan gitu ya. Ketika sudah memutuskan kita di pertanian ya jalani dengan sebaik-baiknya. Nilai yang tinggi, apa semuanya. Ya pokoknya jadi yang terbaik lah gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau mau jadi dosen setelah itu ya harus sekolah lagi. Kalau jadi dosen untuk bisa jadi dosen sekarang minimal S2 dan berikutnya nanti harus S3. Mampu nggak untuk sekolah? Ibu tantang. S1 itu katakanlah 3,5 tahun. S2 1,5 tahun kalau mau boleh. Ada namanya fast track sekarang. Jadi 5 tahun itu bisa selesai. Kemudian harus S3. Kira-kira mampu untuk itu? Nah, jadi itu. Kalau merasa jadi mengukur diri kalau kita mampu ya oke. Dosen itu dikatakan apa ya? Ya mungkin lihat kalau di SMA lihat guru gitu ya. Guru punya waktu yang datang jam berapa, jam 7.30 nanti selesai jam berapa? 16.30 16.30 17.30 setengah 6? ya kami pulangnya 6 sore Ya, 5 hari ya 5 hari satu nih. Kalau di dosen dia punya waktu fleksibel karena dosen itu bukan cuma mengajar. Dosen itu kan ada tridharma perguruan tinggi namanya. Ada mengajar, ada meneliti, ada mengabdi. Nah, jadi itu yang dilakukan. Mungkin hari ini dia tidak ada mengajar tapi dia ada penelitian. Mungkin dia tidak melakukan seperti guru gitu ya. Tapi mungkin dia ada di lab. Mungkin dia ada pengabdian di lapangan. Jadi itu profesi dosen itu seperti itu. Tadi ibu bilang ada tridharmanya, ada mengabdi, maksudnya mengabdi ini gimana? Pengabdian kepada masyarakat. Jadi ilmu yang ada di kampus ini misalnya ada penelitian, ada ini nanti dia ke lapangan. Kalau orang pertanian tentu ke petani. Kalau orang kedokteran mungkin secara umum bisa ke masyarakat ke puskesmas mana gitu. Jadi mengabdi ke masyarakat. Jadi mengabdinya ini berarti membantu gitu, membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas dari misalnya ibu di pertanian mungkin mengajarkan para petani untuk meningkatkan kualitas dari tumbuhannya gitu. Terus skill yang dibutuhkan proses ibu selama dia bisa jadi dosen gimana? Kan udah bingung gitu tadi. S1, S2, S3. Kalau dulu sama ibu jadi dosen S1 tambah S1 bisa langsung
S2 dan berikutnya ada beberapa fakultas malah S3. Itu ibu tanya Bang Fahri, kalau mau jadi dosen mau sekolah enggak sebentar juga, itu skillnya itu ada ibu jelaskan tadi. Jadi ibu kan ada pilihan pertamanya kedokteran, terus pilihan keduanya pertanyaan ibu. Kan ibu diterimanya di pilihan kedua, kenapa ibu masih sanggup lanjut diterima padahal diterimanya di pilihan kedua? Kenapa masih mau lanjut? Ya itu tadi, hidup kan pilihan. Ketika kita sudah memilih, belum tentu pula di pilihan yang kedua, pilihan ketiga itu adalah pilihan yang terjelek. Mungkin itu yang ditakdirkan Allah untuk kita. Jangan menyangka ketika kita diterima kedokteran, banyak masih teman ibu dapat diterima kedokteran enggak selesai, DO atau mau berhenti, enggak sanggup untuk menjalani. Jadi dimanapun kita nikmati, jalani. Jadi Bu, saya kalau tidak kedokteran saya tidak akan kuliah, enggak juga. Jadi ibu tadi cerita juga sama mahasiswa, ibu diterima di pertanian, dengan pertanian ibu nilai ibu bisa tinggi. Kalau kedokteran mungkin bisa nilai jelek, DO belum tentu jadi dosen juga. Tapi dengan di sini bisa kita nilai bagus, kita enjoy, kita menikmati, dan ketika ada penerimaan dosen kita ikut tes, kita lulus, dan ya memang harus berjuang semuanya. Nggak bisa dapat begitu aja, nggak bisa. Terus selama jadi mahasiswa apa aja yang berarti bisa jadi siswa yang baik, nilai dengan nilai yang mencukupi, nilai yang belajar sama lah dengan kalau ditanya gimana kamu supaya nilai bisa naik kelas di SMA, apa yang dilakukan? belajar. Nah, belajar kan? Ya sama. Kalau jadi kalau di SMA SD sampai SMA kan namanya siswa. Ketika sudah masuk perguruan tinggi, mahasiswa. Dia tetap aja siswa, tetap aja belajar. Jadi mahasiswa itu ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3. Sama dengan mahasiswa ibu kan, mahasiswa S1 ya, yang baru tamat SMA. Mahasiswa S2 yang sudah selesai dia S1, dia kuliah S2. Kemudian ada yang S3. Kalau suka duka ibu selama jadi mahasiswa gimana? Sama dengan di SMA, gimana sukanya apa? Terlalu banyak tugasnya dari Itu dukanya tuh. Iya. Nah, terus kalau tidak menikmati ya tentu duka, jadi apa namanya beban. Tapi nikmati aja. Memang ketika SMA, ketika kuliah itu adalah untuk diberi. Kemarin ada Menteri Pertanian datang ke sini. Jadi katanya ketika masa SMA, pokoknya masa sekolah itu sampai masa S1 kuliah itu adalah masa yang harus diberi beban seberat-beratnya. Tahu paku kan? Paku kalau dipakukan ke papan ini, kapan dia bisa jadi kuat? Ditancapkan paku, kapan dia bisa jadi kuat? Kan ketika ditempa. Seseorang itu akan kuat kalau ketika dia diberi beban yang sangat berat, ditempa ya. Kalau paku ya janganlah, kasihan kita paku, jangan dipukul lah, biar aja lah dia ini berdiri aja itu di ini sedikit patah. Nah, jadi jangan pernah merasa, Bu, saya di sekolah SMA itu saya di apa namanya, diberi beban sebanyak-banyaknya, capek. Jangan pernah merasa capek. Itu yang penting. Jadi ketika SMA tuh ya sama, ketika ke sekolah jangan pernah merasa berat, dijalani. Jadi memang paku itu ditancapkan di kayu atau di papan itu dia akan kuat ketika ditempa. Nggak pernah paku itu ditaruh di sana dia akan jadi kuat, enggak. Di ini kan orang di apa namanya dipukul dikit dia akan jatuh. Gitu. Kalau suka dukanya selama jadi dosen gimana? Suka dukanya, ya sukanya enjoy aja ya, karena kita ketemu mahasiswa selalu mahasiswa itu datang pergi. Ketika mendengar mahasiswa kita itu sudah tamat, berhasil dia dapat pekerjaan, datang, Bu, saya udah bekerja di sini, Bu, saya sekarang udah menduduki jabatan ini.
itu bagi kami adalah suatu kebahagiaan. Dan kami dosen tidak akan pernah minta pula, kamu dulu mahasiswa saya, sekarang kamu udah jadi pejabat apa. Kami tidak akan pernah minta itu. Itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami. Dukanya ketika mahasiswa itu apa ya, tidak mau untuk jadi maju. Ada mahasiswa yang dia di rumah nggak pernah ke kampus. Kami sudah mentargetkan dia tamat, tapi dia main lele tau ya. Nah, dia diam, dia tidur, dia cuma main HP, main game dan semacam. Apalagi nanti mahasiswa itu juga judi online semacam. Itu bagi kami adalah suatu hal yang apa ya, satu kekecewaan terhadap dalam kehidupan jadi dosen sebenarnya. Kalau tadi tipe mahasiswa yang Ibu suka dan yang nggak suka gimana, Bu? Ibu sudah 36 tahun jadi dosen, sudah banyak sekali mahasiswa yang datang pergi seperti itu ya. Mahasiswa itu selalu ini kan, ketika dia sudah tamat, ketika sudah di luar, dia akan menyatakan, oh dosen itu baik. Ketika ketemu, contohnya Ibu pernah ketemu di mana gitu kan, oh ini dosen saya dulu, dia baik, pasti nilainya bagus dulu. Karena artinya apa? Berkesan bagi dia. Nah, tapi ada juga mungkin, tapi Ibu selalu Ibu fair ya, kalau mengasih nilai, kamu dapat segini, ini, kenapa kamu nilai jelek? Nah, jadi ya kalau pasti semua orang, guru atau apa pasti suka dengan mahasiswa yang mau belajar gitu, yang mau gitu. Dan kalau di kuliah ini bukan cuma mau untuk belajar saja, tapi ada soft skill, ada hard skill, ada skill yang lain. Karena ketika masa kuliah itu adalah masa yang untuk kita mencari jejaring, mencari networking untuk bisa kemana-mana. Itu yang. Jadi kenapa Ibu milih jadi dosen? Kenapa nggak milih profesi selain dosen? Kalau itu sebenarnya ya mungkin panggilan juga ya. Orang tua Ibu, mama Ibu guru, tapi guru kecil, guru SD. Jadi dari kecil itu Ibu udah memang dibawa ke sekolah, dan ketika mama Ibu mengajar, termasuk Ibu juga misalnya ketika dia mengajar, kemudian ada muridnya yang baru datang, orang tuanya ambil S3 di luar negeri, terus dia tidak bisa berbahasa Indonesia, dia ikut belajar di rumah, termasuk kami yang mengajarkan, jadi sebetulnya enak juga ngajar. Kalau tantangan terbesar selama jadi dosen gimana, Bu? Tantangan terbesar tuh kalau mahasiswa tidak paham apa yang kita ajarkan. Ada mahasiswa yang mungkin karena bukan tidak paham, karena yang lain bisa paham. Jadi kalau katakan dalam satu kelas itu ada 30 orang, mungkin 2 atau 3 dia tidak paham itu. Kadang-kadang kami harus memanggil mahasiswa tersebut, suruh belajar ekstra, suruh ditreatment khusus. Pengalaman paling berkesan selama jadi dosen apa? Pengalaman semuanya berkesan. Yang mana yang apa? Tapi begini, makanya Ibu katakan tadi, ketika Ibu mau jadi memilih pilihan pertama ini, pilihan kedua ini, tapi ketika kita sudah menjalani pilihan di mana kita ditempatkan, lakukan, kemudian itu yang Bu rasakan, kemudian jadi dosen, kemudian kita punya kesempatan, termasuk contohnya, Ibu kan bidang Ibu entomologi nih, tahu entomologi tak? Minat tak? Ibu belum tahu? Tak tahu? Entomologi itu tentang serangga. Tentang serangga, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Jadi Ibu belajar tentang serangga. Ketika Ibu punya kesempatan untuk belajar tentang serangga, dikatakan sedih enggak juga, tapi ada kesempatan waktu itu belajar di luar negeri, di mana di situ kita adalah minoritas,
Di situ semua orang adalah bukan, tidak ada yang muslim itu ya. 25 Desember itu adalah hari Natalnya. Kita ke sana, kita mengada riset. Pekerjaan kita adalah menghitung telur serangga ini. Kita tahu ya, kalau seperti kalau di kita di Indonesia, di Padang lah, hari Lebaran itu kan ada orang yang ke kampus, ke sekolah lah, tidak ada kan? Sementara ibu harus mengerjakan penelitian. Penelitian itu adalah menghitung jumlah telur serangga itu. Jadi bisa dibayangkan, orang tidak ada, kita harus bekerja sendiri, sepi, jangankan di ruang lab, di luar aja sepi, tapi kita harus mengerjakan itu. Jadi dalam hati ibu punya saudara, dia usahanya adalah ayam petelur. Dia punya ayam petelur, dia kaya, dalam artian apa ya? Ya kita kan kalau orang punya peternakan, dia kerjanya juga menghitung telur, tapi duitnya banyak. Dalam hati saya, dalam hati ibu kan, aduh kerja saya di tempat yang sepi, memang di luar negeri itu, tapi sepi, gak ada orang libur, kerja ngitung telur serangga. Itu sedih. Tapi dipikir-pikir sedih enggak juga. Kita kan di sana dibayarkan, tiket diberikan, biaya hidup segala macam kita diberikan. Jadi kalau ditanya apa yang berkesan, yaitu ada sedihnya, ada senangnya, ada bangganya, tapi ya semuanya itu memang kehidupan. Itu yang harus dijalani. Jadi prinsipnya kehidupan tuh tidak ada yang enaknya. Tidak ada enaknya saja, mungkin nanti kalau kita di surga. Dan tidak ada juga yang tidak enaknya. Jadi ada enaknya, ada tidak enaknya. Ada berkesan, ada tidak berkesan, itu sama aja sebenarnya. Nah, terus metode menurut ibu, metode mengajar yang paling efektif supaya mahasiswa itu mengerti dengan materi yang disampaikan apa? kalau metode itu ada aturan dari menteri, ada dari rektor, ada nama OBE, CPS, macam-macam banyak. Sama dengan di SMA apa namanya sekarang, kalau di SMA namanya metode kurikulum apa lagi? Dulu kan macam-macam tuh. Ya, kurikulum merdeka. Nah, berganti-ganti itu. Nah, jadi kalau ditanya harus menyesuaikan. Dosen harus fleksibel, harus diupdate, harus menyesuaikan apa yang menurut yang diberikan, ya bisa pemerintah atau ya itulah menteri itu ya. Dulu apa, kurikulum merdeka, sebelum itu apa lagi namanya, Kurikulum 13. nah 13. Jadi harus fleksibel, harus mengikuti. Yang pertanyaan terakhir Bu, saran untuk kami yang ingin jadi dosen apa aja Bu, tips and triknya juga? Iya, pertama kan bukan jadi dosen mungkin level berikutnya, ketika sudah diterima jadi mahasiswa, kan ada beberapa tahapan. Pertama, kalau yang SMA ini pertama harus trik dulu untuk bisa diterima jadi di perguruan tinggi. Nah, triknya pasti udah tahu kan, harus bimbel, harus apa lagi yang harus dilakukan untuk bisa diterima di perguruan tinggi. Ibu pula nanya apa yang bisa dilakukan? Banyak belajar. Kalau Putih kan kurangnya di matematika, jadi banyak latihan soal, banyak baca juga. Mungkin bukan sekedar latihan aja ya, bukan sekedar baca-baca juga kan, harus bimbel juga. Ikut bimbel. Nah, di bimbel tuh ibu bukan promosi bimbel ya, termasuk apa namanya yang TKD, apa yang naik TKA dan semacam, kan bukan cuma yang dites itu, kan bukan cuma pelajaran SMA. Kalau nggak ada bimbel gimana bisa terima nanti perguruan tinggi? Kira-kira gimana? Apa bisa? Sejujurnya susah tanpa bimbel. Nah, terus gimana caranya? Ya terpaksa harus belajar sendiri, buku-buku juga, buku TKA, buku SNBT, lewat situ aja. Kenapa nggak ikut bimbel? Nah, sebenarnya boleh, cuman karena waktunya juga terlalu padat di sekolah, kami pulangnya juga udah mau maghrib gitu. Tapi Mila ikut bimbel? Iya. Kok bisa? Ya terus juga biayanya bukan bimbel udah mahal, kalau udah kelas 12 tuh kakak juga baru kuliah, jadi itu juga mempertimbangkan mending gak usah ikut bimbel aja. Kalau seandainya nanti nggak terima perguruan tinggi gimana? Nah mungkin kalau itu udah ada nanti sisa tahunnya, mungkin dari situ mulai baru ikut bimbel, mulai belajar.
atau Kalau baru itu mau belajar mana bisa? Orang dari sekarang udah start lari, kita nanti ini mana bisa keterima? ya kalau misalnya nggak diterima di tahun ini tuh benar-benar belajar intensif di tahun berikutnya. Kalau nggak daftar di apa Putih nggak jadi mahasiswa tapi daftar di akademi militer gitu. Akademi militer. Hmm. Berapa? Itu dia beratnya kurang. Jadi itu ya. Kalau menurut ibu mungkin itu yang harus jangan jadi apapun nanti. Menurut ibu semuanya profesi itu bagus. Nggak harus jadi dosen. Yang penting kuliah itu adalah mengisi apa ya, ibaratnya mengisi dasar kita. Setelah itu mau jadi dosen, mau jadi pertanian belum tentu juga jadi kerja pertanian. Masih ibunya ada di bank, ada di mana? Nah harus jadi ini jadi itu semacam. Yang penting kuliah itu ada mengisi apa ya, mengisi basicnya lah. Nah, jadi mungkin itu yang perlu, jangan ditanya trik mana untuk jadi dosen. Sekarang trik untuk masuk perguruan tinggi. Nah, jadi itu pesan ibu. Dua-duanya kalian harus bisa bagaimana bisa keterima di perguruan tinggi. Jadi mau jadi apa setelah itu? Tidak harus pula jadi dosen. Jadi apapun lah bagus. Jadi peneliti juga bagus. Mungkin lebih enak jadi peneliti. Kita nanti diundang kemana-mana di seluruh dunia. Kerja di bagian penelitian di BRIN misalnya. Nanti ada conference di Italia, conference di Belanda. Lebih enak. Kalau dosen gimana ini? Atau kerja kalau di profesi tanaman ini kerja banyak di karantina. Karantina itu dunia. Hari ini mungkin ke Brazil, besok mungkin kemana. Nah, jangan trik jadi dosen dulu yang dicari. Trik masuk ke perguruan tinggi dulu. Nah itu pesan ibu. Dan Ila? Ya, terima kasih Bu udah mau berkenan untuk ditanya-tanya. Ya. Sekian aja dari Putih dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.